Halo semuanya, saya Denny Kusuma dari administrasi. Biasanya saya akan menjelaskan tentang bagaimana industri, hubungan industri, STS, dan ancaman pendatang baru di presentasi saya kali ini. Pertama-tama, barang saya adalah barang yang saya pilih adalah laptop. Saya membuka itu juta. Hal-hal apa saja yang bisa saya saya kelola itu internal dan saya tidak bisa saya kelola itu eksternal. Sini bisa kita lihat yaitu karyawan, manajemen, packing, supplier, dan brand. Dan yang eksternal adalah pesaing konsumen marketing dan masuk. Dalam membuka, dalam menjual suatu laptop, kita tahu bisa itu online dan offline, kita harus mempunyai suatu personal yaitu karyawan. Dalam hal ini, dalam hal ini kita bisa menunjuk karyawan kita yaitu saya menekankan ada tiga hal yang ada dalam karyawan. Yang satu, ahli komputer, dan dua yang bisa menarik pembeli yaitu sales. Tiga, karyawan sales ini yaitu karyawan pemasok barang. Saya tidak ingin eh, memikirkan hal-hal terkait stok-stok barang. Ini bisa dilakukan sendiri, tapi menurut saya stok barang ini haruslah diperhatikan baik-baik setiap hari, dan saya sebagai selaku pemilik tidak ambil pusing. Jadi saya pertama perkenalkan karyawan saya yaitu ahli komputer. Ini bisa dikatakan ahli IT. Dia mengerti seluk-beluk dalam tukar pasang hardware, mengerti juga tentang masang-masang software, yaitu masang instalasi Windows 10, 8, 7, 11, dan juga mengerti tentang update perkembangan hardware. Itu kalau ada hardware baru dia tahu, jadi dia gampang juga pasang. Yang kedua adalah karyawan yang menarik pembeli, sales. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah good looking. Walaupun tidak good looking, sebaiknya mereka itu mempunyai attitude yang bagus, cara berpakaian yang sopan, dan penampilan menarik agar agar pembeli itu nyaman dan aman terhadap mereka. Yang kedua itu kalau mereka beramah tamah dengan pembeli, mereka bisa meng- mengajak ngobrol dengan pembeli agar pembeli itu tidak bosan kalau lagi masang hardware software. Yang ketiga, karyawan sales yang saya bilang itu, jadi tugasnya itu ngitung-ngitung stok barang, hitung-hitung persediaan, sama keluarga keluar masuk barang. Tapi kalau ada nggak setiap hari ya, dia ngitung-ngitung stok barang karena stok barang itu nggak mungkin setiap hari nggak mungkin kita keluar beli terus. Jadi dia bisa suruh apa-apa aja gitu. Yang kedua, yang kita bisa urus yaitu manajemen. Selanjutnya adalah manajemen. Ini termasuk SDA, operasional, dan keuangan. Yang kita tahu bahwa manajemen itu adalah bisa kita atur sendiri. Manajemen, manajerial. Ini pertama itu SDA, itu karyawan kita. Operasional, bagaimana
toko kita beroperasi, kita juga bisa atur, dan keuangan ini juga bisa kita atur. Mau kita beli barang apa, produk apa, dan apa yang kita bisa keluarkan, uang kita keluarkan, misalnya seperti promo, karyawan, dan hal-hal yang lain. Selanjutnya adalah packing. Packing ini bisa kita ada harus sendiri karena kita yang packing sendiri. Nah, termasuk kita packing kalau buat barang-barang elektronik kita harus kuat, kokoh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini biasanya kita laptop itu di packing pakai kayu biar kokoh. Tapi kalau kalian nggak centangin ada pilihan opsi kotak kayu atau karton, bisa kalian hanya dikasih busa sama bubble wrap. Ini busa dan bubble wrap ini biasanya tebal banget biar biar kita nggak kecolongan. Selanjutnya adalah supplier. Supplier itu kita ngambil barang di toko-toko official biasa di perusahaan-perusahaannya langsung biar harganya murah. Kalau kita ngambil barang ke distributor ketiga, otomatis barangnya bakalan naik lagi mahal. Jadi keuntungannya kita nggak bisa ngambil banyak. Ini supplier kita bisa tanganin, karena supplier kita bisa milik sendiri. Ini barang juga bisa ngambil sendiri di supplier ini. Kita bisa tujuan toko saya yaitu barang-barang yang mid end sampai high end. Agar biasanya kalau barang elektronik itu semakin semakin mahal harganya, semakin banyak keuntungan kita yang ambil. Misalnya saya jual laptop 4 juta, keuntungan yang saya laptop yang bisa saya teriakin harganya itu maksimal 5 juta. 5 juta itu juga udah keberatan karena spek 1 juta itu biasanya barang elektronik itu udah resolusinya udah tinggi. Jadi kemungkinan jadi saya milih produk saya itu yang mid end. Brandnya bisa dipilih dari Acer, HP, Dell, Asus, sama Razer. Intel, AMD sebenarnya nggak jual laptop, cuma biasanya mereka berpartner dengan brand-brand seperti ini untuk menjual produk mereka. Jadi biasanya kalau Anda ke sana juga bisa ditawarin laptop. Hal-hal eksternal yaitu hal-hal yang tidak bisa kita atur. Tidak kemungkinan besar kita nggak bisa ngatur 100%, tapi beberapa persen masih bisa kita akalin. Misalnya konsumen kita mau konsumen target besarnya yang mana? Kayak konsumen saya biasanya biasanya yang saya lihat yang butuh laptop itu anak-anak kuliahan, desainer, dan bos-bos besar. Jadi konsumen yang mana yang harus dipilih itu nggak harus mutlak yang ada di sini. Biasanya juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang beliin anaknya itu atau hal-hal yang lain gitu, distributor pihak ketiga. Maksudnya itu reseller yang beli ke toko kita bisa dijual lagi, ini juga berpotensi. Makanya tidak tidak 100%. Saing kita juga banyak. Saing kita itu orang-orang di marketplace, biasanya di Tokped, Shopee, yang bisa ngasih harga miring dan diskonnya gila-gilaan. Bos ini juga berpengaruh besar karena mereka ngambilnya dikit. Biasanya nggak banyak-banyak banget. Soalnya yang penting lah, dengan mindset yang penting laku, bos ini bisa ngasih diskon harga yang sama sama laptop, misalnya laptop 1 juta dijual 4 juta 100 gitu. Yang penting laku. Sama toko-toko besar di mall ya, toko-toko ofisial, atau misalnya perusahaan Acer ngebikin toko toko resmi Acer juga di mall sebelah kita. Itu juga salah satu persaingan yang berat. Itu kalau toko yang asli ya harganya palingan beda tipis lah. Jadi nggak ya, kita bakalan galak telak di tipe pesaing ini. Pesaing ini juga nggak bakalan tiga-tiganya. Ini tiga mutlak. Ada yang lain, misalnya kayak eh, di FB, di IG, di
di sosmed yang lain bisa ngejual barang yang sama dengan kita sebagai jadi itu sebagai saingan bukan tapi bukan saingan secara langsung. Marketing penjualan kita juga itu tidak bisa kita hindari orang apa konsumen kita bisa beli di mana walaupun kita udah marketnya di di mana-mana kayak di marketplace kita ngambil di Tokped kita ada saingan yang lain di sosial media juga itu saya bilang di FB di FB banyak. Kita endorse juga endorse kita juga nggak berpengaruh banyak walaupun kita endorse di Twitter misalnya ya orang cuma bakal ngelihat kita sebentar soalnya itu iklan gak penting banget ya browser juga kita udah membagiin sama live streaming itu nggak bakalan ngaruh banyak soalnya yang iklan itu kan dilihat dari butuh atau enggaknya kan walaupun kita udah berusaha iklan mati-matian kalau konsumennya nggak butuh ya nggak beli pemasok ini pemasok walaupun kita ngasih apa kita bisa milih pemasok juga ada aturan-aturan tertentu yang bisa nggak yang bisa dia bikin sendiri soal kita yang butuh. Jadi soalnya kalau ada barang yang misalnya RX sekian-sekian kalau nggak ada kita jadi nggak bisa beli. Walaupun ada harganya naik kita nggak bisa nego. Oke, itu saja yang bisa saya tekankan. Detailnya akan dilanjutkan pada pada segmenting, targeting dan positioning. Apa sih itu segmen, target, positioning? Terus segmen itu biasanya apa tuh? Cara-cara menargetkan diri, menargetkan produk itu toko saya, toko laptop pada pada konsumen yang membutuhkan. Jadi apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu bagan-bagan atau hal-hal apa saja yang, yang saya inginkan konsumen itu jatuh pada produk saya yaitu pertama demografis itu orang-orang yang suka beli laptop itu yang usia orang kuliah orang sekolahan, orang kuliahan, sama orang-orang yang kerja kan. Jadi usianya 15 sampai 40 tahun. Jenis kelaminnya tentu saja tidak pilih-pilih ya. Laki, perempuan, kita bisa beli. Pendapatan juga tidak terpengaruh. Tapi yang kita inginkan yaitu orang-orang yang punya middle income. Karena saya bilang itu laptop yang semakin harganya tinggi, semakin banyak keuntungan saya. Tapi yang kita apa, konsumer itu nggak bakalan eh, pandang bulu ya. Kalau mau beli ya silakan. Pendidikan juga sama, siapa aja bisa. Tapi yang kita tekankan itu orang-orang yang butuh produk kita. Jadi yang orang butuh produk kita itu biasanya yang kemungkinan membeli produk kita yaitu orang-orang univ sama orang-orang kantor. Jadi yang kita prioritaskan adalah orang bawah menengah ke atas. Yang biasanya yang orang-orang masuk ke toko offline itu toko-toko yang ngejual laptop biasanya dia udah belum ngerti yang mana yang laptop yang pas buat dia jadi kita bisa apa bisa memberikan masukan-masukan yang mana yang bagus nih jadi kita ada menjalin hubungan yaitu timbal balik konsumen merasa senang atas fasilitas kita yang kasih terus dia akan balik lagi sama kita jadi saya menargetkan orang awam yang tidak mengenal laptop sama orang semi antusias yaitu orang-orang yang ngerti dikit tapi yang tapi yang nggak nggak terlalu ngerti gitu. Target pasar ini orang yang kita incar yang membeli produk kita. Ini yang saya tekankan lagi, nggak harus targetnya pasti ini, cuma yang kita inginkan gitu, dealersnya. Cuma kalau apa? Kalau selain ini kita beli juga ke toko kita, pasti kita usir, pasti kita harus layanin. Yang yang idealnya itu orang awam kelas menengah agar produk laptop kita yang tinggi itu dibeli dan menghasilkan eh,
keuntungan yang besar. Keunggulan perusahaan kita itu, kita kan ada brandnya. Kenapa toko kita lebih bagus dari toko-toko yang lain? Toko toko kita ramah, menyediakan kebutuhan sesuai konsumen, hingga after sales-nya yang bagus. Jadi kita menekan pelayanan pada konsumen. Kalau orang biasanya kan nyari untung tinggi, misalnya ngejual laptop itu harganya tinggi, laptop 5 juta dijual 7 juta, atau speknya 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 lain gitu. Misalnya nih laptop gaming gaming bagus nih, udah i7, tapi i7-nya udah kadaluarsa, udah i7 5 generasi, tahun 2000-an gitu dikasihnya. Itu jadi itu kan nipu gitu. Tapi toko itu kan survive-nya karena loyalitas konsumen. Jadi kita menekankan tidak akan pernah nipu dan jujur. Karena loyalitas itu kalau disemarkan dikit bakalan langsung noda gitu. Gak akan percaya lagi. Kompetitor kita ya sudah jelaskan, toko yang besar, toko dan lengkap, toko official. Ini sudah saya jelaskan ya. Positioning brand kita itu, toko kita apa yang apa yang apa yang pengen toko kita kedepankan gitu. Saya udah bilang toko yang tidak toko yang jujur, tidak membohongin konsumen, tidak mempersulit pelanggan dalam penukaran garansi. Ini biasanya toko-toko yang yang gede itu, walaupun harganya rendah, kenapa kenapa ngasih harga rendah? Terus garansinya itu, karena garansinya susah ditukar gitu. Saya udah pernah sama toko beginian ya, garansinya kata mereka itu cuman error, bisa ditukar. Nih toko saya bisa mungkin menjauhi tipe yang memberikan harga yang wajar, ya, karena harga di harga yang mahal juga, walaupun untungnya gede, kalau nggak bisa ngejual ya gimana lagi. Jadi brand kita itu jujur dan loyal dalam melayani konsumen. Ini bagaimana kita menyikapi pendatang baru atau saingan kompetitor kita. Kalau jualan elektronik kan nggak mungkin kita sendiri yang jual. Pasti kiri kanan kita jual laptop juga. Jadi gimana kita bisa survive gitu? Barangan kita sama, harga sama, sama-sama jual laptop. Pertama, pendatang baru, dagang laptop yang sangat banyak. Terus yang ketiga, apa sih apa keunggulan kita di mata itu di mata pembeli? Yang ketiga, pembeli kalau tidak membeli laptop kita kan biasanya ada apa barang-barang yang ganti. Soalnya kalau kita kan mahasiswa UNIF, kalau nggak ada laptop pasti kita pakai HP. HP juga ada penggantinya, itu iPad, tablet, bahkan komputer juga bisa jadi saingan kita. Ini eh distributor kita juga salah satu menjadi keunggulan kita juga, atau menjadi masalah kita. Dan ini dan ini sebagai kesimpulan apa yang harus kita lakukan, yang saya depankan, melayani pelanggan hingga pelanggan puas. Saya apa? Saya jelaskan pendatang baru, pendatang laptop yang sangat banyak itu biasanya harganya murah dan tokonya gede-gede. Kita lihat dulu apa kenapa pelanggan itu lari ke toko mereka atau lari ke toko. Kalau kenapa pelanggan lari ke mereka, karena tokonya gede, harganya lebih murah. Soalnya kalau kita lihat toko-toko yang kecil sama yang toko gede, mendingan kita ke toko gede kata orang. Kalau kenapa? Karena toko gede kita pikirnya ya pasti banyak banyak barangnya ya. Jadi mendingan ke toko gede sekalian. Terus kenapa lari ke kota kita? Karena toko kita trustworthy. Biasanya itu toko elektronik orangnya
dari circle yang kecil banget sampai circle yang gede bisa percaya sama kita. Soalnya kalau ada orang yang beli ke kita, biasanya ngomongnya mulut ke mulut itu. Jadi ya kalau pelayanan kita bagus, mereka akan ngasih tahu ke temennya gitu, beli ke sini aja, beli ke situ aja. Ya kita targetkan bahwa kalau pelayanan kita bagus, konsumer kita akan merekrut temannya sebagai customer kita yang lain. Ini ancaman produk pengganti, salah satunya iPad. iPad itu sama kayak laptop. Laptop itu kan kecil, bisa dibawa ke mana-mana. Yang yang paling unggul iPad itu, tablet itu dia kecil, lebih lebih kecil dari laptop, makanya mobility-nya lebih gede daripada laptop. Selain itu harganya lebih murah. Kekurangannya, iPad itu nggak nggak terlalu nyaman dibuat dari laptop. Dia nggak ada ininya. Lebih dia nggak ada keyboardnya, lebih nggak powerful juga, lebih mirip ke HP. Terus HP HP itu udah biasa kita ambil, udah kita mainin, itu lebih murah, gam- gampang nyarinya. Terus HP itu lebih mobile daripada laptop, lebih kecil jadi gampang dibawa kemana-mana. Lagi pula HP itu wajib ya dibeli kalau mau kerja atau mau belajar. Jadi daripada beli HP, mendingan beli laptop. Dan PC itu lebih powerful dari laptop. Dan PC komputer itu yang murahan, kalau dasarnya itu spek laptop itu, kalau kita beli harga yang sama, dua kali lebih powerful daripada laptop, dua kali lipatnya. Terus kelemah apa ke, kelebihan dari marketplace yaitu saingan kita lagi itu gampang dibeli, tinggal klik-klik, banyak diskon, banyak ongkir, eh, banyak pilihan, jadi gampang. Kalau online itu ada kekurangannya ya. Kalau kita nggak bisa ngelihat barangnya langsung, jadi kita harus beli. Jadi ada kekurangannya. Jadi kita masih bisa bersaing di offline. Tapi kalau di online kita banyak saingan, dan saingannya itu bahkan bersaing dengan toko-toko official. Ini kekuatan Kekuatan Pushworthy brandnya. Kita sebagai toko medium ke atas juga ikut terciprat brand-brand brand-brand yang kita jual. Soalnya brand itu sama muka depan kita dalam kita ngejual. Misalnya kalau kita ngejual laptop Acer yang bagus, ya otomatis itu kan jadi barang milik kita. Jadi bisa dilihat muka barang kita yang jual, barang Acer, HP Dell, Asus kita yang jual, itu juga bisa dibilang ini barang kita gitu. Jadi barang mereka yang bagus, jadi lebih terpercaya gitu. Terciprat kekuatan brand laptop. Kalau brandnya kokoh, berarti toko kita juga bisa dibilang barang bagus ya saya bilang. Terus biasanya kita juga kalau langganan bisa dapat diskon. Jadi intinya adalah saya mengedepankan trustworthy dan mengedepankan pelayanan pada penjualan laptop. Itu itu saja yang bisa saya katakan. Nah, ini untuk tugas ujian ilmu administrasi, saya Dani Kusuma dari ilmu administrasi bisnis menjawabkan. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.